Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Indri Oktaviana, M1766090, ingin mempresentasikan laporan seminar hasil saya berjudul Perancangan Eduwisata Tempat Pengolahan Sampah Terpadu di Kabupaten Malang dengan Pendekatan Sustainable Architecture. Fakta dan isu yang menelatar belakangi rancangan saya yaitu meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Malang, sampah bertambah setiap tahun, lahan TPA dan fasilitas bersampah terbatas, tidak adanya penanganan sampah berlanjut, kurangnya kesadaran masyarakat akan sampah, dan minimnya SDM yang ahli tentang pengolahan sampah, alternatif pengolahan sampah. Kemudian isu yang ada yaitu ekonomi, kenyamanan, dampak lingkungan, daya tahan, sumber, dan pemeliharaan. Dari fakta dan isu tersebut, solusi yang bisa disimpulkan yaitu mengubah paradigma masyarakat terhadap sampah. Solusi yang kedua, adanya tempat di mana masyarakat dapat berperan aktif untuk ikut membantu menanggulangi permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Malang. Tujuan perancangan eduwisata tempat pengolahan sampah terpadu yaitu untuk memberikan wadah masyarakat dalam edukasi tentang pengolahan sampah, menerapkan pendekatan sustainable architecture pada rancangan eduwisata pusat pengolahan sampah. Lokasi perancangan yaitu berada di Jalan Gondang, Desa Randu Agung, Kabupaten Malang. Tapak memiliki luas sebesar 38,57 meter persegi. Tapak berada di daerah perkebunan dan kawasan industri. Potensi yang tapak yang ada berikut. Area masih asri dan alami, berada di area perbukitan, jauh dari permukiman, cocok untuk wisata edukasi alam, jauh dari jalan raya, jalan banyak yang rusak, dan jarang dilintasi kendaraan pribadi. Berikut dimensi dari tapak tersebut. KDB yang berlaku yaitu 60-80%, KLB 6-8, dan RTH 20-40%. Berikut analisis fungsi, aktivitas pengguna, dan kebutuhan ruang, serta hubungan ruang makro. Berikut analisis tapak, yaitu ada analisis akses dan sirkulasi. Akses masuk yang keluar hanya bisa melalui area di sebelah barat, dikarenakan akses menuju tapak hanya mempunyai satu jalur. Kemudian, sirkulasi dalam tapak bisa dari arah mana saja, dikarenakan tapak adalah lahan kosong. Berikut analisis topografi. Beberapa bagian lahan di cut and fill untuk merapikan tapak serta memenuhi kebutuhan tatanan massa. Berikut yaitu ada kontur awal, kemudian ada kontur yang setelah di cut and fill, dan hasil kontur akhir. Kemudian ada analisis iklim. Untuk analisis matahari, karena berada di area dataran tinggi, kemungkinan suhu akan panas di musim kemarau. Kemudian, namun dengan kecepatan angin yang relatif cepat membuat kenyamanan termal akan terbantu. Kemudian ada analisis iklim angin. Arah datang angin didominasi dari arah barat hingga barat daya dengan kecepatan angin rata-rata relatif cepat, karena letak site berada di area dataran tinggi. Kemudian penambahan vegetasi pada setiap area bangunan untuk menyaring dan memecah angin serta menambah kesejukan area dalam site. Selanjutnya ada hujan dan kelembapan suhu. Berikut ada gambar area yang mana dialiri oleh aliran air hujan yang mengalir menuju ke area barat, yaitu area di mana kontur terendah. Kemudian kelembapan pada site diperkirakan mencapai 70-95% di musim penghujan dan 65-90% di musim kemarau. Untuk suhu rata-rata pada set yaitu 22-30 derajat Celcius. Kemudian ada analisis view dan kebisingan. Kebisingan paling tinggi ada di sebelah barat laut, yaitu area entrance yang mana dekat dengan jalan utama dan banyak dilewati oleh truk-truk mengangkut sampah menuju TPA. Dikarenakan lahan cukup jauh dari pemukiman,
serta site yang digunakan merupakan lahan kosong. Jadi view masih asri dengan view alam seperti persawahan, bukit, dan kebun warga. Adapun view sebelah barat laut merupakan TPA Randu Agung. Kemudian berikut zoning dan tata masa pada tapak. Berikutnya ada analisis bentuk. Berikut area pengolahan sampah. Bentuk pada area pengolahan area tengah bangunan untuk sampah dibagi menjadi 3 bagian pengolahan sampah untuk mempermudah sirkulasi. Kemudian pada area tengah dibelah bangunannya untuk membagi area pengolahan sampah organik dan anorganik dan untuk memaksimalkan angin dan cahaya matahari ke dalam bangunan. Kemudian pemberian kemiringan atap untuk mengalirkan air hujan. Kemudian ada pemberian kisi-kisi di samping bangunan sebagai penarik perhatian fasad. Berikutnya untuk area workshop. Bentuk dasar masa workshop dapat dari hasil zoning tapak. Kemudian pada area depan, pemberian area entrance dan void pada tengah bangunan untuk memaksimalkan angin dan cahaya matahari ke dalam bangunan. Kemudian, bangunan ditarik ke atas untuk penambahan lantai 2 dan area balkon, serta ditambahkan roof garden dan difungsikan juga sebagai rooftop pada bangunan, serta penambahan kisi-kisi pada area entrance sebagai shading dan visual bangunan. Kemudian ada area pengelola, lobi, dan bank sampah. Bentuk dasar masa pengelola didapat dari hasil zoning tapak. Kemudian penambahan tangga untuk pengunjung bisa naik ke rooftop yang difungsikan juga sebagai roof garden. Adapun pemberian roof garden untuk pengunjung agar bisa melihat ke sekeliling tapak. Kemudian ditambah dengan atap miring sebagai respon akan iklim dan untuk mempermudah mengalirkan air hujan ke tanah. Berikutnya ada area musola, galeri, kafetaria, serta toko souvenir. Bentuk dasar masa didapat dari hasil zoning tapak, kemudian dipecah untuk area musola, galeri, kafetaria, dan toko souvenir. Pemberian elevasi lantai tiap masa dan area hijau. Kemudian pemberian atap pada tiap masa dan entrance. Setiap masa mempunyai jari fasad masing-masing agar mudah dibedakan pengunjung. Atap miring sebagai respon akan iklim di sekitar dan kisi-kisi garis sebagai shading fasad untuk menghalau sisi matahari sore masuk langsung ke dalam bangunan. Selanjutnya ada analisis utilitas seperti berikut. Kemudian ada analisis struktur, yaitu untuk substruktur menggunakan rangka baja karena lebih kuat dan stabil serta ramah lingkungan. Kemudian ada low structure bawah menggunakan pondasi dari board pile karena berada di lahan berkontur dan jarak bentang kolom yang lumayan besar. Kemudian untuk mid structure-nya menggunakan kolom dari beton. Kemudian untuk green roof-nya untuk membantu mereduksi panas dalam bangunan sekaligus menjadi penyalur air. Masuk ke konsep dasar. Konsep dasar dari perancangan ini yaitu Waste and Nature for Education, yaitu memberikan pengalaman edukasi pengolahan limbah sampah yang ramah akan lingkungan, yang mana saya menggunakan pendekatan sustainable dengan konsep zero waste, yaitu dari sustainable sendiri memiliki prinsip-prinsip efisiensi energi, tata guna lahan, manajemen limbah, energi terbarukan, serta komunitas dan ekonomi. Kemudian, untuk zero waste sendiri yaitu modifikasi dari prinsip sustainable. Jadi untuk karakteristik dari kedua pendekatan dan konsep ini yaitu memiliki efisiensi yang mana ada beberapa yang masuk ke dalam terefisiensi yaitu ada material, desain dan usable, terus kemudian ada connectivity dengan area transisi, area komunal, dan hubungan lanskap, dan adanya responsibility, yaitu tata masa, peka akan iklim, serta konservasi energi. Untuk konsep tapak, yaitu ada analisis aksesibilitas dan sirkulasi. Konsep aksesibilitas pada tapak menggunakan 2 jalur, yaitu jalur pengunjung dan jalur pengelola pegawai. Pada konsep ini, kendaraan pengelola dibuat dengan melingkari tapak, serta mempermudah mobilitas pengguna. Sedangkan sirkulasi kendaraan pengunjung hanya berada di area parkir saja dengan memberikan pintu keluar parkir di samping untuk menghindari kemacetan. Yaitu di sini menerapkan dari prinsip efisiensi dan connectivity.
Kemudian ada analisis iklim. Konsep iklim pada tapak banyak memaksimalkan area hijau pada tapak maupun bangunan sebagai peredam keadaan termal ekstrim. Di sini menerapkan prinsip yaitu responsibility. Kemudian ada analisis tata massa. Konsep tata massa bangunan pada tapak menyesuaikan bentuk tapak dan kontur. Nah, sisanya di tapak digunakan untuk bangunan utama dimanfaatkan sebagai RTH dan taman relaksasi dan spot foto seperti pada area lereng. Dan di sini menerapkan prinsip seperti responsibility dan efisiensi. Kemudian masuk ke konsep bentuk. Untuk konsep bentuk area pengolahan sampah. Pada area pengolahan sampah ini, massa bangunan dibagi menjadi 3 bagian utama dan 1 bangunan servis pusat. Untuk massa kantor pengelola diberikan visual fasad yang berbeda dari area pengolahan sampah. Dan di sini menerapkan prinsip efisiensi dan responsibility. Kemudian, pemberian Pirendil di antara 2 massa kantor pengelola dan area pengolahan sampah yang difungsikan sebagai jalur sirkulasi bagi pengunjung untuk berkeliling melihat proses pengolahan sampah. Di sini menerapkan prinsip connectivity. Kemudian untuk area workshop, bentukan bangunan workshop ini dibuat menyesuaikan tapak yang berada di kontur paling tinggi dan menyudut, membuat bentuk bangunan workshop berbeda dari bangunan yang lain. Adapun pemberian tanaman kisi-kisi bambu di lantai 2 sebagai shading agar cahaya matahari dari sebelah barat tidak langsung masuk ke dalam ruangan, yang menerapkan prinsip responsibility. Kemudian, pada dinding lantai 1 diberikan plain wall, yang kerangka medianya dibuat dari barang bekas, dan difungsikan pula sebagai visual pada bangunan. Di sini berikut menerapkan prinsip efisiensi dan connectivity. Kemudian ada area pengelola lobi dan bank sampah. Bangunan kantor pengelola diletakkan di tengah-tengah untuk mempermudah karyawan atau staf mengelola area-area di sekitarnya. Untuk area lobi dibuat 2 area indoor dan semi-outdoor. Untuk area indoor difungsikan sebagai area entrance utama dan administrasi pengunjung, sedangkan area lobi semi-outdoor difungsikan pula sebagai area kumpul bagi pengunjung. Kemudian, untuk pemberian kisi-kisi dengan material alam sebagai shading fasad untuk menghalau sinar matahari dari sebelah barat dan memberikan kesan alam. Kemudian ada area musola, galeri, kafetaria, serta toko souvenir. Area publik ini memiliki 3 bangunan yang memiliki fungsi masing-masing. Kemudian ada fasad bangunan didesain sederhana namun tetap elegan dengan menambahkan green roof dan area rooftop. Kemudian ada tata massa pada area publik ini dibuat melingkar agar mempermudah pengunjung untuk mencapai antar bangunan. Berikut konsep ruang layout lantai 1. Dan berikut layout lantai 2. Kemudian konsep utilitas dan konsep struktur. Di sini struktur atap menggunakan rangka baja karena lebih kuat dan stabil serta bisa digunakan untuk waktu yang sangat panjang. Kemudian struktur baja lebih digunakan untuk bangunan sisi depan atau pengolahan sampah dan bangunan wisata. Untuk struktur baja ini difungsikan pada mat struktur. Kemudian struktur ini juga lebih kuat dan stabil dan bisa digunakan untuk waktu yang sangat panjang. Selain itu mudah dalam pembentukan model atap yang unik. Untuk struktur atap. Untuk struktur atap menggunakan rangka baja karena lebih kuat dan stabil serta bisa digunakan untuk waktu yang sangat panjang. Kemudian selain itu mudah dalam pembentukan model atap yang unik. Kemudian untuk mat struktur atau struktur tengah menggunakan struktur baja yang mana lebih digunakan untuk bangunan sisi depan, yaitu pengolahan sampah dan bangunan wisata. Selain dari penggunaan material baja yang kokoh untuk bangunan tinggi dan lebar, material baja juga bisa diekspos sebagai nilai estetik bangunan. Kemudian menggunakan juga struktur beton bertulang lebih untuk bangunan-bangunan kecil penunjang yang berada di sekitar tapak. Kemudian untuk loft struktur menggunakan fondasi dari board pile karena berada di lahan berkontur dan jarak bentang kolom yang lumayan lebar. Kemudian adanya pemberian turap miring untuk pencegahan terhadap longsor yang mana berada di area sebelah selatan yang dimana ada di area lereng serta setiap perbedaan ketinggian 1 meter dari tapak utama hingga samping.
dengan finishing Sharon akan memberikan kesan ekspos lebih terhadap pasangan batu penahan. Kemudian adanya pemberian struktur Virendel pada bangunan area pengolahan yang mana diletakkan di antara bangunan kantor pengelola dan bangunan area pengolahan sampah. Struktur ini diaplikasikan pada area jalan layang area pengolahan sampah. Selain sebagai penguat bangunan bentang lebar, struktur ini bisa dijadikan sebagai area lalu lalang manusia. Kemudian penambahan adanya green roof, yaitu untuk membantu mereduksi panas dalam bangunan sekaligus menjadi penyalur air. Terima kasih. Berikut laporan hasil seminar hasil saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.